Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Chan, mata Xiaoyan terbuka lebar, kemudian dia langsung menoleh untuk melihat Feng Chang. Namun saat Feng Chang ditatap oleh Xiaoyan, itu langsung membuat Feng Chang terkejut dan dia merasa bahwa dalam hal kekuatan orang di depan jauh lebih kuat darinya. Karena tepat ketika Xiaoyan menatapnya, dia dapat merasakan penindasan yang kuat, sehingga dia juga ketakutan. Oke, mari kita bicara baik-baik tentang apa yang terjadi di sini dan aturan apa yang ada di sini. Xiaoyan bertanya dengan dingin. Namun begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang berdiri di samping Feng Chang tiba-tiba menjadi marah. Karena Xiaoyan sepertinya mempertanyakan Feng Chang, sehingga mereka merasa direndahkan oleh Xiaoyan. Lagi pula, di mata banyak orang, Xiaoyan hanya berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Jadi seharusnya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri itu berasal. Anda hanya berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar, tapi Anda benar-benar berani menganggap kami sebagai vegetarian. Salah satu dari orang di samping Feng Chan berteriak dan marah. Jelas dia tidak puas dengan Xiaoyan. Saudara Feng Chan, tidak perlu berbicara omong kosong dengannya. Ayo bergabung dan bunuh orang ini secara langsung. Mungkin dia masih memiliki banyak harta di tubuhnya. Orang lain mencibir karena dia ingin melihat bagaimanapun Xiaoyan yang berani pergi sendirian, pasti Xiaoyan memiliki beberapa keterampilan dan harta karun. Oleh karena itu, orang ini ingin datang untuk mencari keberuntungan dengan cara membunuh orang dan merebut harta karun Xiaoyan. Mendengar itu, Feng Chang tidak berbicara karena dia ingin melihat reaksi Xiaoyan dalam menghadapi ancaman yang dilontarkan oleh beberapa orang. Tapi dia menemukan bahwa ekspresi Xiaoyan masih terlihat tenang, seolah-olah dia sepertinya tidak menghiraukan orang-orang yang memprovokasinya. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, tatapan matanya tetap tertuju padanya, sehingga tatapan Feng Chang dan Xiaoyan saling berhadapan. Namun pada saat yang sama, Feng Chang tiba-tiba tersenyum dan berkata perlahan, "Setelah kami memasuki gerbang kuno, kami telah menemukan bahwa dunia yang kami masuki bukanlah dunia nyata, melainkan itu seperti ilusi yang bertahan pada momen tertentu." Tepat ketika Feng Chang membuka mulutnya untuk menjelaskan, beberapa orang di belakangnya tertegun sejenak dan mereka juga bertanya-tanya, mengapa Feng Chang menyerah pada Xiaoyan saat ini? Meski begitu, mereka tidak berani membantahnya dan hanya bisa melihat Xiaoyan dengan gigi terkatup. Oleh karena itu, semua orang tahu benda yang ada di dalamnya. Tidak peduli itu musnah atau terbunuh, mereka akan segera kembali ke titik awal. Jadi dunia ini seperti lingkaran sihir yang sangat kuat. Feng Chang melanjutkan perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan sepertinya tidak terkejut sama sekali. Karena dia sudah menebak-nebak situasi yang terjadi saat dia melihat pemulihan luka di tubuh mayat di sebelahnya. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa semua orang yang ada di sini harus mengantri untuk membunuh Tuan Istana Yindian ini? Pada saat ini, Xiaoyan terus bertanya, kualifikasi apa yang Anda miliki sehingga Anda berani bertanya kepada kami? Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, orang di sebelah Feng Chang tiba-tiba membuka mulutnya dengan marah. Kemudian dengan cahaya dingin, dia mengeluarkan pedang panjang di tangannya dan langsung menyapu ke arah Xiaoyan. Duar! Saat berikutnya, percikan api tersebar. Saat pedang panjang pria itu menghantam 8 penguasa berat misterius yang sunyi milik Xiaoyan. Dengan suara teredam keduanya bertabrakan dengan ganas. Segera semua orang melihat nyala api meledak dari 8 penguasa berat Xiaoyan dan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan dengan ganas.
Melihat pemandangan itu, pria yang menyerang Xiuyan berdiri sejenak. Kemudian sambil memegang pedang panjang, dia mengibaskan pedang dingin itu. Kemudian pria yang bernama Xiuqi mengurutkan kening dan berteriak dengan marah. Saudara Feng Chang, mungkinkah Anda sudah lama mengenalnya orang ini? Bukankah kita sudah banyak saudara di sini? Mendengar itu, Xiuyan mendengus dingin. Sekarang, sudah berapa lama Anda masuk ke gerbang kuno, sehingga Anda bisa mencapai situasi seperti itu bersama orang-orang ini? Xiuyan mencibir. Jelas mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Jadi seharusnya mereka semua bertarung sendiri-sendiri, karena mereka harus mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Namun setelah Xiuyan selesai berbicara, tiba-tiba sebuah cahaya melintas di mata Xiuyan. Kemudian pria itu dengan cepat melihat sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa sosok yang sedang duduk bersila sebelumnya sepertinya menghilang. Oleh karena itu, Xiuqi langsung bereaksi dengan cepat. Ketika ada angin bersiul datang dari atas kepalanya, setelah dia melihat sebuah sosok yang memegang penggaris yang menyapu ke arahnya, Xiuqi segera mengayunkan pedang panjang di tangannya untuk memblokir serangan tersebut. Namun pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, pedang panjang di tangan pria itu langsung terlempar yang membuat matanya menyusut. Sebelum Xiuqi bisa menstabilkan sosoknya, dia melihat penggaris raksasa yang sudah terbungkus nyala api, menyapu ke arahnya lagi. Dalam situasi seperti itu, Xiuqi hanya bisa memblokirnya dengan kedua tangannya. Namun dengan kekuatan yang ditampilkan Xiuyan saat ini, itu tidak mudah diblokir sama sekali. Tuar! Segera terdengar suara ledakan keras. Kemudian sosok Xiuyan jatuh dengan keras ke tanah, karena serangan Xiuyan langsung menghantam dadanya dengan keras. Jelas dengan serangan seperti itu, selama Xiuyan mau, dia bisa langsung menembus dadanya dan menghancurkan jantungnya. Pada saat ini, Xiuqi juga berusaha melawan Xiuyan, namun Xiuyan langsung menginjaknya dengan keras, sehingga menyebabkan luka parah di perutnya. Bahkan Xiuqi langsung menyemburkan seteguk besar darah saat Xiuyan mengayunkan tendangannya yang menghancurkan banyak organ dalamnya. Selain itu, Xiuqi juga menemukan bahwa kekuatan kaki Xiuyan yang berat menekan dadanya dengan kuat, yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sekarang mata Xiuqi sudah memerah dan dia menatap Xiuyan yang terlihat sedang merendahkannya dengan tatapan acuh tak acuh, yang membuat pikiran Xiuqi langsung terguncang. Karena bagaimanapun kekuatannya juga berada di langkah ke-6, tetapi pada saat ini dia benar-benar dihancurkan oleh Xiuyan. Hanya saja adegan ini terjadi begitu cepat, sehingga semua orang hanya bereaksi ketika Xiuqi ditekan dalam sekejap. Seberapa cepat kecepatan orang ini? Melihat pertarungan itu, pupil Feng Chang tiba-tiba menyusut dan berkata dalam hatinya, jelas dia sudah lama menyadari bahwa orang di depannya tidak sederhana. Tapi setelah melihat metode serangan Xiuyan, itu masih mengejutkannya. Saudaraku, tolong berbelas kasihan. Lagi pula kami semua di sini untuk mencari keberuntungan. Tidak perlu merusak keharmonisan Anda. Feng Chang berdiri menakupkan tinjunya dengan hormat ke arah Xiuyan. Pada saat yang sama, Xiuyan masih menatap Xiuqi, namun kesombongan Xiuqi sebelumnya sepenuhnya telah menghilang saat ini. Karena jika dia ingin melawan lagi, dia pasti akan mati tanpa bisa dijelaskan. Lagi pula, firasatnya mengatakan bahwa orang di depannya pasti telah menyembunyikan kekuatan sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melawan untuk mati di sini. Meskipun di bawah krisis, bukan karena dia tidak bisa melawan, tetapi dia tidak mati sia-sia di tempat aneh ini. Mendengar itu, Xiuyan segera memasukkan 8 penguasa berat di punggungnya. Bagaimanapun tujuan Xiuyan menyerang orang ini adalah untuk mengejutkan semua orang, sehingga mereka tidak bertindak sombong. Terlebih lagi, meskipun Xiuyan tidak takut dengan pertarungan nyata, tapi ada lebih dari selusin makhluk abadi di sini. Jadi tidak peduli seberapa kuat Xiuyan,
Jika dia ingin membunuh mereka semua, itu masih agak sulit untuk menyelesaikannya dengan cepat. Apa? Itu antrian? Xuan menatap Feng Chang lagi dengan mata dingin. Namun Feng Chang yang merasakan tekanan yang berasal dari 8 penguasa berat misterius yang sunyi, itu membuat Feng Chang merasakan penindasan yang kuat. Tepatnya, ini terkait dengan token kuno Dewa Iblis Abadi. Setelah berhasil membunuh penjaga istana, Anda dapat memperoleh catatannya, dan hanya dengan mendapatkan setidaknya 3 catatan membunuh 3 penjaga, maka kekuatan Anda dapat memenuhi syarat untuk pergi ke istana surgawi untuk menantang tuan istana. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Jelas ini bukanlah jawaban yang dia inginkan. Melihat ekspresi Xiaoyan berubah, Feng Chang tersenyum pahit dan segera mengeluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi miliknya. Kemudian di atas token kuno Dewa Iblis Abadi miliknya, terlihat ada 2 segel sutra. Saudaraku, saya telah tinggal di sini selama 100 tahun dan saya harus pergi ke istana surgawi. Tapi sebelum saya bisa pergi, saya harus mengalahkan penjaga istana yang ketiga. Jika tidak, saya hanya bisa berlama-lama di sini. Jadi mengenai keberuntungan ini, saya khawatir Anda harus menantang kelima penjaga lantai sebelumnya, sehingga Anda bisa lolos. Tapi di antara penjaga istana bumi, orang terkuat adalah istana Zidian. Tapi penguasa istana Kelim masih sangat sulit dihadapi. Namun jika Anda ingin mendapat hasil yang besar, Anda harus mengalah penguasa istana kelima. Hanya saja karena penguasa istana kelima terlalu kuat, kebanyakan dari mereka memilih untuk pergi menantang ratu istana ketiga. Feng Chang menjelaskan perlahan saat ini, tapi dia tidak ada yang berani berbicara kasar. Meskipun orang yang paling berkuasa di sini adalah Feng Chang, tapi Xiaoyan mengalahkan Xiaoqi dalam sekejap, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya adalah yang terkuat di aula ini. Setelah ini, saya akan pergi untuk membunuhnya. Xuan berkata dengan dingin, kemudian dia segera melihat mayat yang tergeletak di aula. Adapun luka di tubuhnya itu hampir sembuh, dan sepertinya mayat itu akan segera dibangkitkan. Mendengar itu, Feng Chang tiba-tiba tampak lemah. Bahkan semua sosok yang duduk bersila di aula juga memasang ekspresi muram. Ya, jika ini masalahnya, saya tidak bisa membujuk mereka untuk mengambil tindakan bersama. Feng Chang berkata perlahan. Meski begitu, Xiaoyan terlihat tenang, karena saat ini di luar aula utama, Jin Doming dan Long Biao perlahan masuk ke dalam aula utama. Anda tidak perlu mengambil tindakan apapun. Xiaoyan menjawab dan dingin, yang membuat Feng Chang tersenyum kecut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.